Pusat. Stop. Dua. Spinal cord dan otak. Otak. Spinal cord. Otak ada apa? Cerebellum, terus medulla oblongata. Ada cerebellum. Ya, cerebellum. Ada Otak-otak. Cerebellum sama apa enggak? Pons. Terus ada apa lagi? Batang otak. Medulla oblongata. Oke, otak besar terbagi dari berapa area atau cerebellum? Ada berapa area? Darah sampai aku. Najwa ya Bapak tuh. Gak ada. Oke, ada berapa area? 4. Apa aja? Frontal, temporal, parietal, occipital. Occipital, temporal. Mana area? Temporal. Ini udah tumben sih. Alhamdulillah. Yeay. Oke, normalnya infeksi otak itu sebenarnya mudah. Infeksi pada area SS. Kira-kira, saya nggak cuma amalan. Kira-kira gimana? Soalnya banyak saraf di sekujur tubuh. No. No. Bisa infeksi. Harus behave ya. Gimana? Oh. Bukan itu. Kok bisa Pusat. terjadi infeksi pada FFP? Kalau kayak kulit kan gampang ya, karena exposure-nya banyak. Kok bisa FFP kena infeksi? Masuk ke cairan cerebrospinalnya. Siapa yang masuk? Bakterinya. Apa harus bakteri aja? Virus patogen menembus blood-brain barrier. Oke, patogen. Masuk ke Cairan cerebrospinalnya. kok bisa masuk? Menembus. Lalu jarak pas Kok bisa ke bloodstream? Lewat darah. Lewat darah. Lewat Kalau bahasanya lewat berarti ada apa di situ? aliran. Aliran. Ada pintunya. 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 Ya, open Pintu exit-nya. masuknya di mana? Di Oh iya. Iya benar pintu masuk. Atau kita kalau istilah di infeksi adalah port di entry. Port di entry. Oh. Iya dong. Kalau Iya. ada gampang kan Iya. dia ekspor. Tapi kalau otak kan letaknya aja di dalam banget kan. Banyak pelindungnya kan. Harus ada pintu masuk nggak? Nah, pintu masuknya itu kalau kejadian kedua ini gimana umumnya? Tadi dia bilang bloodstream. Ujuk-ujuk masuk darah kita gitu. Imunitasnya bermasalah. Beda lagi Oh, ya. beda. Itu beda hal. Nggak benar. Maksudnya kenapa infeksi bisa terjadi dipengaruhi imunitas. Tapi kita lagi bicara dulu yang pertama. Kita bicara port di entry. Satu-satu ya. Imunitas juga ngaruh. Port di entry bisa lewat mana aja? Benduran. Trauma, cedera. Oh iya. Siapa yang ngomong? Iya, trauma. Kecelakaan, jebret, gitu kan? Retak. Ada pintu masuk nggak berarti? Ada. Ya dong. Terutama terbuka ya cederanya ya pertama. Atau sengaja pasiennya hemoragik itu kan otomatis udah masuk stroke loh. Udah masuk loh. Udah ya. Hemoragik kan intervensi utamanya ngapain? Evakuasi pendarahannya. Terus ada port di entry dipasang trepanasi kan, selang ada port di entry nggak di situ? Ada.
Bisa nggak setelah Masuk. itu encephalitis atau meningitis? Bisa. Masuk omnya. Lainnya, Hmm. ada yang mau jadi perawat di Amerika? Ada beberapa parasit atau parasit sih yang bisa masuk melalui gigitan nyamuk loh. Di Amerika ada, di Indonesia ada. Hmm. Di mana itu? Malaria. Parasit ya? Malaria. Iya. Oh. Tapi kalau malaria sih lebih parah ya, bukan sebatas peradangan, tapi lebih banyak dampaknya. Tapi maksudnya harus ada pintu masuk. Kalau ke darah nggak mungkin ujuk-ujuk lewat, kecuali dipasang infus. Tapi infus itu kan di otak ada blood brain barrier, lebih kuat lah ya. Atau pasiennya operasi kraniotomi tapi dari hidung. Makanya tadi saya tanya lokasinya di otak. Di otak. Mama. Shock. Tanya. Meragukan. Otak besar ya. Hipofisis itu kan areanya lebih dalam. Hipofisis, hipotalamus itu kan di dalam ya. Operasinya kalaupun orang pendapatan itu nggak dari kita, tapi dari kita dilubangi. Itu juga bisa jadi koordinat. Artinya kalau pada keadaan normal, gimana kamu nggak kenapa-napa, agak nggak mungkin kan? Ya nggak sih, kecuali gigit nyamuk banyak-banyak. Dan nyamuk pun untuk terjadi DBD itu kan nggak instan. Biasanya sih udah banyak juga, imunnya juga nggak oke. Kedua, imunitas. Yang ngaruh kan. Makanya meningitis encephalitis kita KMB, makanya kita ngomongnya adult. Tapi kasus ini sebenarnya lebih di anak. Why? Karena imunnya anak belum terbentuk dengan sempurna. Jadi mudah terkena infeksi imun. Lainnya. Yang paling kalian takutin apa sih? HIV. HIV atau kalau di rumah sakit kita coding sebagai B20. B20 adalah penyakit yang menyerang imun. Makanya kalau banyak pasien datang dengan meningitis, dengan encephalitis, kita biasanya akan cek untuk HIV. Seringnya. Karena imunnya, port di entry-nya sebenarnya di orang kalau infus doang harusnya nggak apa-apa kan? Iya. Karena imunnya masih bagus. Tapi pada kondisi HIV imunnya yang bermasalah, makanya itu muncul. Oh iya, Bapak FYI bahwa senior kalian jadi dekat. Ada 2 orang dan satunya benar-benar pasiennya konfirmasi COVID. Benar-benar. Jadi bukan suspek, tapi benar-benar tertusuk dan yang bersangkutan sekarang terapi ada prosedur itu kan di bahannya profilaksis dengan ARV kita doakan cuma maksudnya belajar karena yang bersangkutan kita nggak bisa bela kalau pure yang bersangkutan nggak salah kita bisa bela dengan adanya mekanisme yang nggak sesuai yang bersangkutan itu double ini ini one hand. Iya, profesi. Ya dulu. Iya, benar. Makannya itu juga kalau kita ya karena kan pen itu ya maksudnya ada tubuh kecilnya kalian kan tapi ini alhamdulillahnya nggak tahu kalian nolongin dan sampai begitu ya imun. Terus yang ketiga apa? Agen infeksi. Terutama ada 3 itu ya. Agen infeksiusnya artinya bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa protozoa. Semakin kuat
sifatnya. Tapi dia bisa nyerang. Contoh kejadiannya di Bali. Apa namanya COVID? Siapa yang kira COVID bisa begini? COVID lah ya contohnya. Sebenarnya kan dia golongan awalnya flu, tapi ternyata punya virulensi yang tinggi. Pada kondisi tertentu, ada bakteri-bakteri yang biarpun kita imunnya bagus, biarpun port di entry-nya nggak ada, dia bisa nembus blood-brain barrier. Tergantung kekuatan dia sebagai agen penginfeksi. Yang udah jelas itu yang meningitis kan. Makanya kita kalau mau keluar negeri di mana itu banyak, kita harus divaksin. Karena emang mau imun kamu bagus kok. Kalau bakterinya kuat atau agen infeksiusnya kuat, bisa apa? Itu ya, terutama 3 itu. Kalau nggak ada jalannya ya, kemungkinan besar nggak ada. Kalau tanda-tanda gini, kalian loh, kalau ketemu pasien, tandanya apa sih kira-kira? Demam. Apa? Demam. Meningitis encefalitis ya, saya gabung aja. Maksudnya kalau kamu menemu pasien, biasanya kan datang semuanya Demam terus menerus. Demam, sakit kepala, pusing. Pusing kan, Iya. Mual muntah. Nyeri. Nyeri. Enggak sih? Apakah semua pasien Oh. meningitis? Langsung. Enggak sih? Iya, Iya. kalau ngomong. Enggak sih keluhannya? Makanya perlu beberapa, kalau seperti tadi ya, kalau memang ada riwayat berpergian ke luar negeri, kita curiga luar negerinya mana dulu, Malaysia, Cina ya, Cina. kemana dulu? Amerika kan pasti beda dengan kita yang jauh. Terus apa lagi yang ditanya? Ya kalau meningitis, encefalitis sayangnya agak tergantung area ya. Kalau meningitis nih enaknya ada beberapa tanda khusus. Contoh aku leher, terus ada tesnya, praktekin sendiri lah. Nyeri, tapi ingatlah, di sini nih loh isinya apa, ada otot kan. Saya salah bantal aja pakai sepak. Iya. Pengen. Apa bisa dipastikan dia bukan karena salah posisi tidur. Artinya tetap ada kemungkinan pemeriksaan itu tidak valid. Walaupun dia bilang ini adalah tanda khusus meningitis, tapi kalau kalian perlu ingat, apakah semua low back pain adalah syarat kejepit? Enggak. Bisa masalah di tulang ya, bisa masalah di otot ya, benar nggak? Kita harus bisa, artinya ada kemungkinan lain di situ. Nggak, apalagi sensitif ke matahari. Saya juga sensitif karena bangunnya siang. Ya maksudnya sensitif ke light, nggak kan subjektif ya. Iya. Jadi kayak tanda-tanda ini sebenarnya bisa kita kaitkan, tapi bukan pemasti. Kecenderungan, akhirnya kalau kita ketemu, wah, kok ini posisi ini positif, ini tanda-tanda ini curigaan buktinya, dipastikannya lewat mana? Tes. Bisa penunjang. Lab. Turun cinta. Oke. Pemeriksaan penunjangnya apa? Apakah semua pasien kanker leher akan di CT scan? Enggak. Enggak. Ya itu kita. Berarti ngapain? Biasanya kalau di kita ini sistem kesehatan Indonesia ya. Kalau kamu ke Korea yang agak di Asia itu ada Korea, Jepang. Ya, Korea, Jepang. Itu bahkan dia bisa dapat CT scan dengan keluhan kayak gini. Di Indonesia, mohon maaf, saudara-saudara, nggak ada. Kenapa sistem itu diberlakukan ya? Karena kan biaya dan lain-lain ya. Karena kita untuk dapat CT scan MRI itu perlu banget. Biasanya dikasih obat dulu kalau di kita dokter kan. Kalau pasien yang masih kayak gitu, biasanya cuma dikasih obat kan.
sama disuruh istirahat. Iya. Ya ini sekali lah. Jadi itu kenapa nggak aneh kalau di Indonesia datang sudah parah. Biasanya datang dengan penurunan Kesadaran. kita tidak terpilih. Itu gimana siapa yang mau nge-scan kepala gara-gara pusing? Itu sistem kesehatan ya. Maksudnya saya juga baca semua ilmu. Maksudnya di situ tuh bagus ya. Kalau ada kayak gini langsung situ scan di Indonesia udah berlaku di situ. Gak ada. Gak ada. Kalau dikasih obat nggak sembuh balik lagi, nah. Tapi gimana dulu? Biasanya akan dikasih yang lain-lain sampai akhirnya CT scan. Selama pasiennya masih sadar, nggak ada predisposisi, nggak bakal di CT scan. Padahal penentunya sebenarnya CT scan-nya sama CSF kan. Makanya kamu nggak pernah kan lihat di Indonesia pasien pusing dikit periksa CSF-nya. Biasanya sudah penurunan kesadaran kejang tiba-tiba. Padahal nggak ada histori epilepsi. Baru dicek. Maksudnya saya pengen bayangin kalian di realita di Indonesia kayak gini, tapi ideal itu kayak kalau di luar negeri. E-book ini kan punyanya Amerika, makanya sistem yang dia kasih tahu kita itu algoritmanya Amerika. Ya. Kalau algoritmanya Indonesia tidak begitu, sudah parah bro. Kenapa? Karena biayanya, kosnya nggak masuk. Kalau gara-gara pusing aja orang CT mau berapa banyak orang Indonesia? Itu sih, itu sistem kesehatan. Tapi apakah salah? Ya enggak juga. Terkadang memang untuk menekan biaya kita harus lebih selektif. Ya susah. Akhirnya kelemahan dari sistem yang kita buat sendiri adalah pasien datang dengan keluhan yang baru biasanya kalau udah penurunan kesadaran kita, apalagi disertai dengan penurunan tekanan darah atau tekanan darahnya naik atau TTP-nya berantakan, baru kita CT scan. Biasanya pintu masuknya bukan lagi poliklinik, tapi ini itu realita kesehatan kita. Sedih kan? Tapi maksud saya pengen teman-teman tuh memahami bahwa ibu kok selalu beda dengan teori. Guys, ibunya luar negeri masalahnya. Luar negerinya tuh yang maju. Jadi samain ke kita. Kalau ada itu kucing disuruh CT scan. Nggak ada. Jadi yang terjadi adalah biasanya diagnosanya punyanya dia itu apa sih, paling takut, kondisi gitu kan ya. Terus apa namanya, kurang informasi. Lah karena dia datangnya masih bagus. Ya kan? Kalau kalian baca dalamnya versi buku CFAT, diagnosanya nggak ada yang berat-berat karena datangnya bagus. Coba kalau kita datangnya udah udah bisa itu, diagnosanya pun akan berubah. Jadi saya rasa nggak relate juga kalau saya kasih yang punya mereka, karena kita seringnya tidak begitu. Makanya di kita pesannya meningitis encephalitis kayak sesuatu yang mematikan ya. Iya, karena datangnya jelek. Kalau datangnya masih bagus, kondisinya kesadarannya masih bagus, infeksinya belum parah, progresnya juga biasanya jadi lebih baik. Di treatment video saya ya kan belum komplikasi misalnya, kita udah mana-mana, bahkan berujung sepsis, datang dengan tensi 55/30, heart rate nyampe 200, sudah itu namanya maksudnya VT, ventricular tachycardia. Kalau di atas 300 baru fibrillation. Itu pelatihan yang saya jokiin ke si Ajib. Dia yang masuk pelatihan. Kenapa ya ini ya? Saya pelatihan realnya, tapi kan nggak bisa kadang ngajar, Pak suruh dialogin. Itu di situ. Jadi kondisi-kondisi di mana sebenarnya imunnya apa ya, sudah parah kan. Jadi kita lihat aplikasinya. Kalau untuk encephalitis itu terjadi hanya di meningitis ya. Kalau yang paku leher dan lain. Kalau di encephalitis itu balik ke area mana yang kena. Area mana yang kena. Tapi nggak mesti juga. Tapi ya itu ya, kalau udah areanya terdampak berarti infeksinya apa? Kita langsung bahas ke kasus aja ya. Oke, kasus satu siapa yang pakai kasus?
Ini terkait sama kuis kalian loh, kuis kalian kasus semua saya nggak kasih hafalan. Iya. Kasus semua jadinya perhatikan. Apa Andre? Kasus 1. Iya, Oh. diagnosa, Diagnosa. intervensi. Diagnosamu. Kenapa alasannya angkat diagnosa itu dan intervensinya apa aja? Yang pertama, diagnosisnya adalah penurunan kapasitas adaptif intrakarnial berhubungan dengan adanya edema di cerebral. Dibuktikan dengan pasien mengeluh sakit kepala, penurunan kesadaran, tensi darahnya tinggi, dan defisit neurologis. Intervensinya manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Apain aja? Observasinya, identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial seperti adanya lesi, gangguan metabolisme, adanya edema cerebral, dan monitor tanda dan gejala peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Misal tekanan darahnya meningkat, tekanan nadinya meningkat, pola nafasnya irregular, kesadarannya menurun, dan juga monitor status pernafasan. Terus yang kedua, terapeutiknya minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi-Fowler, hindari pemberian cairan IV hipotonik, atur ventilator agar CO2-nya optimal, dan pertahankan suhu tubuh yang normal. Untuk kolaborasinya, pemberian sedasi atau antikonvulsan, diuretik osmosis, dan diuretik osmosis. Kemudian diagnosis yang kedua, risiko perfusi jaringan cerebral. Why? Intervensinya apa? Intervensinya sama dengan manajemen tekanan intrakranial. Ngapain kamu angkat? Sudah tercover di Terus? Terus yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pecendur. Coba buka. Dia nggak apa-apa kalau ada. Diagnosa aman. Paling aman. Dia enggak. Tensinya berapa sih dia? 108. 100/103. Oke, kalian kayak gini. Awalnya dia meningitis apa encefalitis? Meningitis. Tapi berujung pada empiema. Diema. Empiema itu kondisinya lebih parah. Bentuknya nanah. Kalau yang lain darah, kalau dia nanah. Tapi dampaknya sama. Dampaknya sama-sama meningkatkan tekanan Intrakranial. mirip stroke Hemoragik. mau nggak mau harus dibuang kan? Atau gimana caranya nggak menambah tekanannya gitu kan? Tergantung seberapa banyak sih. Kalau banyak banget ya harus dibuang. Tapi kalau nggak banyak, biasanya kita kasih alternatif. Tergantung banyak. Pada kasus ini mau kamu taruh apa? Pernafasannya gimana? Baik, normal. RW problem ada nggak? Boleh. Nafasnya normal. Nafasnya normal. Normal. Tapi kita takut sesuatu. Nggak pada pasien ini? Iya. Apa? Gangguan Perfusi. gangguan Bersihan. bukan bersihan. Gangguan jalan nafas. Bersihan saja. Secara tidak Ventilasi. tertulis, kita harus Ventilasi yakini sport. bahwa medula oblongata kan letaknya di bawah banget ya. Iya. Apapun tekanan di atas, yang paling bawah ini bisa tersupres, terdepresi. Iya. Yang terjadi apa? Kita tetap takut pasiennya mengalami henti nafas tiba-tiba. Iya. Karena tekanan intrakranialnya tinggi. Tapi kan penyebabnya tekanan intrakranial. Ya enggak? Alangkah lebih baiknya penyebab utamanya dihilangkan kan? Iya. Ya, dihilangkan. Oke. Tuh. Anggaplah clear kan berarti masalah airway breathing. Tapi kita harus tahu kalau tiba-tiba pasiennya ngedrop, ya itu gimana. Terus circulation-nya ada problem nggak? Sirkulasi. Darah-darah. Ini jantung. Denyut jantung 130. Takikardi. Iya, Tensi. 110. Tensinya tinggi, 180/103. Hipertensi. Itu udah diantar keluarga di Indonesia gitu kan, rekam medik kita nggak bisa dilihat. Iya. Kita berobat, sistem kesehatan kita tergantung kita berobat gimana. Kalau kamu kenapa sendirian, memang ada yang tahu. Di sini tidak dijelaskan kan? Anggaplah pasiennya nggak sadar, kita caranya juga punya darah tinggi apa enggak. Derilnya hipertensi di pemeriksaan detik. Ya udah tanganin ya saya bilang.
Andre mengambil diagnosa penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau kita lihat ya SPKI kalian. Di neurosensori itu ada disrefleksia otonom, gangguan memori, gangguan penelan, konfusi akut, kronis, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, disfungsi neurovaskular, konfusi akut. Udah, ini tuh di bawah ya. Andre mau ngambil kapasitas ya, 1/9. Iya. Sama enggak? Ini ori bajakan nih. Kalau Rilis, dirilis gitu ya. Gak apa-apa. Adaptif intrakranial. Please bacain dong. Wanita berikut. Gedunget. Gedunget. Aku bingung kuis kemarin dia terus ada ini. Sebabnya kamu yang mana? penyebabnya karena edema cerebral. Edema cerebral. Ya bisa. Dia mirip stroke ya, Iya. hemorrhagic. Hemorrhagic. Tanda-tandanya di pasien ini yang bisa diangkat. Penurunan kesadaran. Oh ya ini. Sama ini ya. Sebenarnya SDKI ini diciptakan untuk semua ruangan. Makanya kalian kadang sadar nggak sih ini kayaknya umum banget. Iya. Dan di beberapa case itu kita kayak ini nggak gini deh. Iya. Sebenarnya boleh aja, asal yakin. Contoh, ya pasiennya jelas CT scan-nya begitu ya. Ini kan nggak ada. Terus jelas penurunan kesadaran. Apakah kamu nunggu bradikard? Enggak. Kalau saya berantemannya begini sih kemarin selama PKI saya berantem. Ya, apa nunggu bradikard baru ditangani? Enggak toh. Iya. Apa nunggu nafasnya bayat, cari stop terus mau. Oh, apa yang ditunggu kayak gitu? Terus ya maksudnya kalau udah jelas MRA CT scan-nya ada, kesadarannya turun BTW, penilaian kesadaran iya. Andre. GCS. GCS. Iya gimana caranya? Udah itu di dasar. Andre dulu maaf ya Andre. Iya. Secara Tenang. Kesing pulpen itu gak sih sing tinggi ini. Yang belakang-belakang ini bersyahat gitu ya. Iya. Pokoknya 45 ini nih. Spontan, terhadap nyeri, orientasi, ditanya hari tanggal tadi sama yang kayak pratikum. yang orientasi. 1, 2, 3 apa? Oke, 456. BCS ada apa aja? Membuka mata. Pingsan ya rasanya. Iya. BCS ada apa? Membuka mata. Ada movement, pergerakan, Verbal respon. respons, motorik respon. Patient Oh. BCS. Coba kamu ukur saya. Ini Andres. Gimana cara ngukurnya Andre? Cara mengukurnya kita Enggak. Bini bisa kok. tapi lebih rileks kan kalau itu. Ini serah kamu dah. Gimana? Terus yang pertama kita suruh movement dari pasien. Tak baca. Kedep. Sama ini loh. Kamu ini kan kasusnya dirawat toh. Iya. Nah, kalian diperiksa GCS. Ya Sudah 456. 456. Cuma ada yang otaknya di rumah, otaknya kita liburan kemarin, otaknya mikirin pacarnya beda ya. Iya, gerak matanya aja. Terus ini yang tadi orientasi. Kamu lihat Ini pasien, sensori. nyamperin yang pasien, coba tangan. catatan, nyamperinnya jangan pas tidur. Kamu juga kalau tidur GCS-nya jadinya 2, 3, 4. Baru bangun. Iya. Jadi GCS tidur dengan tetesan stabil ya. Orang itu juga kan Suara menyerang. lihat posisinya seperti apa. Tapi sering saya
komen gara-gara mahasiswa cek GCS. Dia orang lagi tidur ya, dia langsung ngerti. Apa namanya? Gak masuk akal. Masih apa ya namanya, capaian selama di ICU itu masih tidur intinya. Dipindah ke ruang rawat biasa, dia takut kan penurunan kesadaran tiba-tiba. Maksudnya Iya. baik. Tapi ya dirangsang nyeri apanya nih marah lumayan. Tidur. Dia posisi alert dalam arti bukan tidur ya. Kita samperin aja kalau usah pakai suara, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau dia langsung buka mata, itu poinnya berapa? 4. 4. Iya. Kalau saya bilang Delta habis. Tahu. Yang matahari bayi. Bayinya udah gede. Kalau dia baru buka mata atau bu, nggak usah terus ya bu, apa manggil, pokoknya kamu panggil dia baru baru respon, boleh langsung kasih skor. Tinggal tepukan halus nggak apa-apa, bukan nyeri loh ya. Terus yang skor 2 itu pay. Iya. Yang saya bilang jangan pasien tidur Bukan kamu dengan pay. diri. Bilang enggak. Terus apa lagi? Terbang? Orientasi. Hari, waktu, tempat, tanggal. Nyambung Ya, enggak? tapi jujur aja kalau saya nggak tahu ini hari. Maksudnya kalau saya bilang hari itu kadang susah ya. Iya. Ya nggak inget kita di tanggal berapa. Di mana? Tapi kalau saya lebih tanya lagi di mana nih, Ya. yang lebih dia nggak perlu terlalu banyak mikir. Bajunya bagus. Misalnya beli di mana Bu? Kan di Indonesia pakai baju bebas ya. Ya kan kalau di luar pakai Iya, baju pakai rumah sakit. Kita kan baju bebas. Terus atau apa pertanyaan sekiranya menurut saya nggak terlalu dia mikir, tapi jawabannya yang penting masih sinkron. Kalau kita kan kaku banget harus tanggal berapa? Kalau ditanya gitu, ya Allah, nggak tahu. Nggak tahu. 17. Ya. Apakah GCS saya full? Kalian kan diajarinya itu toh. Iya. Itu kan. Terus apa lagi? Motorik bisa jalan-jalan. Iya. Coba. Kalau nggak sadar lihat apakah dia kalau motorik itu kalau dia jelas-jelas nggak sadar dia boro-boro disuruh ngapa-ngapain nggak bisa. Ya kan? Itu yang kuantitatif. Kalau pasien atau pasien yang kenal bicara, Angkat tangan. apakah GCS-nya somnolen? Enggak. Oh, tidak Tidak bisa dinilai. Apakah kualitas ventilator ETT Ya, itu juga X. Tracheostomy itu juga X. Oh, Bisa. Terus apakah kesadarannya menurun? Enggak. Orang ventilatoran itu loh ada yang melek. Kamu ajak ngomong bisa. Enggak selalu. Iya. Berarti pakai kualitatif dan pakai kuantitatif. Tapi Kita lihat aja. Tapi sebenarnya kalau itu nggak bisa kualitatif dan kuantitatif ya udah. Terus refleks. Oh, pupil. Nah, di sini nih saya juga kurang setuju ya. Dia tuh nambah pupil. Padahal pupil itu boleh sih melambat. Kalau tidak sama sekali itu biasanya udah parah itu. Kondisinya memang kerusakannya udah keparahan. Yaitu kapasitas adaptif intrakranial. Andre jangan ngambil diagnosa yang sama untuk intervensi yang berbeda. Seperti mengambil bersihan jalan nafas, habis itu pola nafas kemplang. no, satu lagi. Boleh ya? Tapi sistem. Boleh ya? Oh iya benar. Boleh. Intervensimu tadi sama. Kenapa? Intervensinya sama. Ya. Ya. Buat apa? Boleh mengambil yang lain kalau di yang kita udah angkat nggak ada. Nah, masalah pasien kita ini loh, apalagi yang utama, tensinya kan, Iya. itu masuk kalian udah dapat kardio, masuk emergency apa urgensi? Hypertension. Urgent.
Iya, urgensi atau emergensi itu. Urgent Nggak apa-apa. 180. Emergency harus di Jangan apa-apa. Hipertensinya segitu, biasanya kita rawat sampai tensinya 150 nggak normal ya. 150 sampai 40 sudah target itu 140 kalau hipertensi. Kenapa? Karena kita cuma pikir lama-lama ya kalau tensinya segitu terus mengaruhi nggak kok otak? Iya, mengaruhi kolaborasi. Ya iya udah kita. Makanya saya sering marahin kolaborasi dengan dokter. Dokter. Pemberian anti hipertensi tapi nggak jelas. Hmm. Maksudnya nggak jelas di diagnosa yang mana. Diagnosa yang mana? Diagnosa yang mana? Dread. Sistem. Intracranial. Intracranial kolaborasi. Resiko gangguan perfusi, saya bilang apa? Resiko gangguan perfusi, Dre? Kan itu udah ya, udah ke cover. Tapi kenapa resiko? Kalau di kasus ini? Nah, sebenarnya kemarin itu juga bingung, Nurse. Intervensinya kan sama. Tapi kenapa saya mengambil resiko perfusi jaringan cerebral? Gara-gara yang itu tadi yang dia kena itu di cerebralnya. Jadi mungkin ada resiko nanti penurunan perfusi jaringan cerebral. Maksudnya itu malah lebih parah kan? Iya. Kalau perfusi itu aliran kan? Alirannya bermasalah. Entah berkurang isi darahnya, berkurang komponen darahnya, tersumbat alirannya, gitu nggak sih? Iya. Tapi belum kenapa-napa minusnya. Stroke pun saya sih kalau bilang resiko kok aneh. Resiko. Kalaupun mau, kalau memang sudah dampak dari stroke-nya apa? Dampaknya. Misalnya pasien stroke dengan konfusi. Kan stroke itu biasanya susah menelan, susah bicara, gitu kan ya? Terus dengan gangguan motorik, gitu kan ya? Atau dianya nggak bisa tenang itu loh, makanya dikasih penenang. Itu konfusi. Dampak dari stroke-nya yang kamu tangani. Kenapa kok nggak kapasitas adaptif loh, kesadaran masih baik? Benar kan? Makanya nggak semua pasien seperti itu masuk ICU, guys. Unit pertama yang menerima stroke itu unit stroke namanya. Memang dia satu komando sama ICU, cuma dia masuk kategorinya high care unit. Jadi nggak masuk ICU. Kebayang nggak maksud saya? Dia masih sadarnya masih baik. Terus kenapa kamu sebut kapasitas adaptif intrakranial? Dia masih sadar, iya kan? Ya jadi yang diangkat diagnosa perawatannya bukan resiko konfusi. Udah stroke kan? Iya. Berarti dampaknya apa? Konfusi. Misalnya kan, tapi nggak semua juga konfusi. Ada yang sebatas loh, yang kesadarannya baik, tensinya baik, dia sebatas menyon, sebelah, paralisis. Akhirnya nggak bisa ngomong, nggak bisa nelen. Ya gitu kan. Yang itu resiko aspirasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisinya TIA, sama saya, transient ischemic attack namanya ya, atau dia dia lipidnya tinggi, tensinya tinggi, beresiko, dibuktikan dengan ya kadang-kadang kayak baal sebelah tapi kan hilang, tapi belum. Jadi kayak baru terhambat judulnya dia resiko kan. Berarti kan belum terjadi. Itu. Tapi kalau sudah ya dampaknya apa? Kemudian ini kenapa saya minta kalian baca SDKI gini guys. Nggak mesti pasien itu kan yang saya jabarin itu yang sering diangkat. Tapi apakah akan selalu begitu kejadiannya? Kalau kalian profesi, pasiennya pneumonia, pasti yang diangkat adalah bersihan jalan nafas. Ini kan ispa banyak gas darahnya udah asidosis respiratorik. Mau kamu urusin itu intervensinya, kamu baca deh asidosis siki asidosis gas darah Asidosis gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas.
Jangan asidosisnya. Trias. Gangguan perputaran. Bawah gangguan untuk Yang dites. tautan SDKI FLKI ya. Tautan bawah belakang ini citra tubuh Yang eliminasi. tautan ya. Yang ada banyak. Ini buka perawatnya pemantauan respirasi. Lihat. Nggak apa juga. Udah yang. Nggak ada lagi. Ya. Ini ya. Enggak perawat Erik. Tapi nggak ngantuk lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, ini dia Rahman ya Rahim ya Karim. Oh ini dia tuh ngurut berdasarkan apa sih BTW? Sistem. Alfabet ya. Gangguan G alfabet, habis yang tahu kan? Gangguan Pertukaran gas tadi ya. gas. Tukaran Oke. gas. Di sini ada ya intervensi utamanya adalah Pemantauan pemantauan respirasi. tapi Oksigen. kalau memang masalahnya sebatas itu, kadang-kadang enggak ya. Iya. Bahkan jadi parah. Bahkan kamu lihat di sini ada di intervensi pendukung sudut baru, yaitu ada manajemen ventilasi mekanisme. Karena pada faktanya kadang-kadang pasien bisa berhenti nafas tiba-tiba. Manajemen ventilasi. Pertukaran gasnya nggak efektif. Iya. Dia import banget untuk nafas. Bahkan kalau kita di rumah sakit kita nggak sampai nunggu dia apne ya. Kalau sampai dia apne, diagnosanya bukan ini lagi. Diagnosanya adalah gangguan ventilasi spontan langsung. Jadi tergantung kamu nemuin pasiennya kondisinya gimana. Kalau melihat gas darahnya jelek, apalagi kalau pertukaran gas yang antara asidosis atau alkalosis terserah, yang penting bukan metabolik ya. Kalau metabolik kan ginjal, beda lagi. Yang respiratorik kita waspada. Ya intervensi utamanya kan kalau sebenarnya kalau kita nolonginnya benar ya, dia nggak usah sampai ventilatoran kan. Tapi kalau kondisi dia emang buruk, misalnya kita udah optimal tapi kondisi dia jelek dalam arti penyakit yang berat, ya bisa aja dong dia apne. Ya udah, di sini enaknya dia ada tapi di penunjang. Di mana kalau di gangguan ventilasi spontan dia naik, coba gangguan ventilasi spontan ya. Dukungan ventilasi. Ya. Dukungan ventilasi kan? Dukungan ventilasi ini ada yang sifatnya invasif non invasif. Kalau yang non invasif itu contohnya non invasif mechanical ventilation. Jadi semacam masker yang ketat gitu loh. Non invasif tapi terhubungnya sama ventilator. Atau ada manual bagging. Kita bagging manual. Itu lebih dulu kan. Baru di sini juga ada manajemen ventilasi kan. Tapi utamanya ya di supportnya lebih gitu ketimbang kalau yang satu kan cuma dipantau, dikasih masker, dikasih nasal, dikasih apa. Kalau ini lebih. Atau bersihan jangan ya. Gangguan pola nafas. Gangguan pola nafas. Ini namanya itu kan ya. Pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif. Manajemen jalan nafas. Apa guys? Saya bilang jangan double-double. Pak, Iya. kamu pasien RR-nya sampai 38. Stop ya. Padahal sesuatu terus maul. Terus maul nggak sih? Terus maul tuh ya itu faktor otak bukan ya, juga. pola Atau nafas tidak karena efektif. Ngeluarin CO2. Mungkin. Nafasnya benar-benar bisa Awal. 40 kali per menit, 50 kali per menit. Kayak apa itu nafasnya ya? Defisit pengetahuan, Iya. bersihkan. Di sini utamanya adalah manajemen jalan. Nggak mesti reak, nggak mesti putung kan. Jalan nafas tergantung macam toh. Tapi kebanyakan pola nafas yang tidak efektif itu diawali karena jalan nafasnya tidak. Apa mas? Kenapa nggak bersihan? Kamu ambil kalau polanya masih oke, ngerti nggak? Kalau polanya masih good,
Ngapain kamu ngangkat pola nafas? Frekuensi nafasnya masih dalam range normal, nggak ada hiperventilasi, ngapain pola nafas? Ya kan? Iya, iya. Reguler nafasnya, otot bantu ada, tapi kan belum. Kalau udah bunyi nafasnya nggak normal, bunyinya cuma apa misalnya ronki, tapi intinya nafasnya frekuensinya masih range normal, nggak usah pola. Itu artinya bersihannya kan yang bermasalah. Iya, mesti. Tapi kalau sudah sampai polanya berantakan, ya baru kamu akan gangguan pola. Pola Sometimes itu nggak bisa digas darah. Entah kamu rumah sakit kamu nggak punya. Tahu-tahu pasiennya udah kayak nggak kuat terus sengal-sengal gitu ya. Kita sebutnya gasping, nggak usah itu di emergency nanti belajar. Tapi udah gasping, itu nggak mungkin kita biarin, guys. Itu harus langsung intubasi. Makanya di pola nafas itu juga harusnya ada ventilasi. hubungan ventilasi ya Iya. begitu. Ada manajemen ventilasi halaman selanjutnya. Ada manajemen ventilasi Mekanik. Benar. Iya. Karena ya itu kita tuh nggak mesti semua itu ada gas darah. Iya. Atau dia datang dengan kondisi sesak yang parah. Terus atau hiperventilasi kan CO2-nya banyak keluar. Yang terjadi apa yang kita takutin, CO2 itu yang mengatur nafas di B2 obat bukan O2, tapi CO2. Jadi kalau dia terlalu rendah, masalahnya kita berhenti nafas tiba. Itu kita nggak punya gas darah loh guys. Nggak punya gas darah. Maksudnya apakah harus kita gas darah yang nggak bisa kalau nggak ada gas darahnya. Tapi kita lihat di intervensi pola nafas pun bahkan bisa melakukan support ventilasi mekanik. Jadi yang penunjang ini bukan dukung, ini bukan hanya pajangan ya. Dan saya selalu bilang kalau di sini ada, ngapain kamu angkat yang lain? Khusus yang saya hafal jantung, nyeri dada, kan memang nyeri. Tapi penyebabnya perfusi kan, aja mirip sakit kepala. Kalau sebenarnya di manajemen perfusi kardiovaskular itu ada nyerinya itu kalau dikasih lebar hilang. Maksudnya nggak usah dikasih nyeri sendiri, paham nggak? Karena obat nyeri bukan karena nyeri murni, nyeri luka. Beda sama luka ya. Tapi karena jantungnya. Jadi boleh aja kalau kamu mengaitkan nyerinya itu berbeda dengan penyakit yang udah kamu. Tapi kalau saya kepala, pusing nih, sebenarnya bisa dari hipertensi juga kan? Iya. Tapi kamu perbaiki dengan kasih paracetamol, hilang nggak? Hilang. Sementara. Habis ini nyeri lagi, karena bukan penyebab. Ya, contohnya kayak gitu, sebenarnya nggak tepat kan? Kan nggak tepat itu secara medikasi pun kayak gitu. Pada kasus ini kira-kira apa? Tensinya ya Allah, udah emphysema, tensinya tinggi pula, itu saya ngarang loh. Tensinya tinggi benar ngarang. Tapi keseringan kita ketemu pasien kayak gitu. Kira-kira tensinya harus diturunin. Sering juga pas progres kayak gini, terus dia masuk perawatan. Masih intervensi nggak ada diagnosa? Nggak boleh kan? Apa diagnosanya? Menurut kalian? Di SDKI baca ya, jangan based on. Ini kan ya, tekanan darahnya mau diturunin kan. Ada gitu ya. Nah, jantung. EKG-nya ini ya, perfusi perifer bawah ini. Resiko ini. Ya, ada resiko. Soalnya dia mau berarti kan ada sesuatu di jantungnya gitu kan ya. EKG-nya normal, elektrolit normal. Bukan cerebral. Faktornya misalnya sepsis, bisa nggak ya? Bisa aja sih. Periferan. Sepsis. Nah, ini kasus nanti yang kedua. Nah, itu dulu apa? Yang masuk perawatannya apa? Ininya tensimu diturunkan kan si pasien. Apa? ya, perfusi perifer. Ini pertemuan ya. Saya soal pasiennya mengalami gagal nafas. Gagal nafas itu ditandai dengan oksigennya turun ya.
saturasinya nggak normal. Dia melakukan perawatan asma padahal awalnya meningitis. Gitu loh. Kan kalian tahu pusat di otak tuh medula oblongata. Kalau tekanannya naik, otomatis medula oblongatanya bisa tertekan, bisa henti nafas gitu kan ya. Diagnosa perawatannya Hiperglikemi, hipertensi. kapasitas adaptif intrakranial. Kalau gagal nafas, no. Tapi gangguan ventilasi. Nah, intervensi apa? Intervensi, pencegahan shock, panik. Panik. Oh, enggak. Bener, kolaborasi nggak bisa. Masa iya? Cuma oksigen nasal Iya, ventilasi. itu harus, walaupun ada emergensi kata. Di Indonesia emang yang masuk meningitisnya emergensi semua. Mau nggak mau kalian harus terbiasa. Manajemen Apa apa? dia rasanya untuk yang hipertensinya? Risiko perfusi perifer tidak efektif. Alasannya? Karena- Intervensinya? Intervensinya? Intervensi, cek intervensi juga. Intervensinya pencegahan shock sama Ya, akan sirkulasi. Perifer. Nih, 1511 apa nih? Pencegahan shock, perawatan sirkulasi yang lain. Merokok. Apa ada nggak? Nggak ada coy. Ini medikasi. Bukan, menurutku bukan ya. Intervensi yang tadi itu ventilasi mekanik, pemasangan ventilasi mekanik. Dia mau diturunin tekanannya. Intinya kan kalau di rumah sakit itu pasien harus ujuk-ujuk kolaborasi dong. Iya. Harus obat, harus. Kadang beberapa kondisi emang kita farmakologis itu turun jadi kesepian. Nomor satu itu harus obat. Sama aku. Ya makanya obatnya yang mana? Hipertensi. Tapi ada Dan hipertensinya harus injeksi kan? Iya, Turunin intravena. pelan-pelan kan? Intravena. Iya makanya. Oh. Ya kalau dia sampai 100/60 itu hipotensi malah. Nggak bisa pasien kayak gitu pasti blackout, pasti nggak sadar. Tensi biasa tinggi pun kalau kamu kasih tensi ngedrop tiba-tiba blackout dia pasti. Udah emang dasarnya penurunan kesadaran, tahu bikin pula blackout. Ayo apa? Diagnosanya oke, cari sendiri, move ke diagnosa fase kedua. Oke. Ayo apa diagnosa? Apakah udahkah? Oh, hipertensi. Iya, hipertensi, hipovolemia. Disfungsi neurovaskular respirator. Kok pusing ya? Kasus gue itu kalau masalah bahkan pasiennya lebih parah nggak sih, kejang. Hipertermi, shock. Kejang nggak sih? Iya. Kejang. Itu udah lebih parah dari, maksudnya Dari kejang dan kesadaran. Kayaknya parah banget. iya. Kalau kamu ambil resiko itu udah lebih dari itu. Hipotermi. Hipertermi. Kejang itu kan dampak juga. Iya. Dari kapasitas adaptif Intrakranial. Iya. Cuma bedanya kalau kasus satu hipertensi. Hmm. Kalau yang kedua demam. Iya. Kamu baru ambil diagnosa keduanya adalah ini loh. Hipertermi. Ini pasien demam murni. Murni enak bukan tumbuh di mana? Hipotalamus. Depan. Frontal. Ya di bawah atasnya hipofisis. Iya, ada hipofisis. Dia nggak ada lokasi pasti ya. Dia kayak area lebar gitu di bawah otak bagian bawah di atas hipofisis. Proses infeksi Itu ya. hipotalamus. Talamus.
Kalau saya akan prioritaskan yang lebih cepat ya. Hipotermi. Enggak sih, enggak cepat itu prioritas enggak. Mungkin intervensi pertama saya turunin suhu. Iya, hipotermi. Karena paling cepat aja. Drip paracetamol, drip dan lain sebagainya, kolen ya. Terus kasih kompres banyak-banyak. Itu kalau kalian di ICU, kalian akan ketemu selimut dibasahin, ditutupin semua. Oh, Serius. wow. Biar nurunin selain obat ya. Iya, bentar berarti aku. Hipotermi. Kapasitas makanan sejak Iya. Caesar. Ada nggak di Oh, kapasitas Caesura. Demam kejang. Kejang. Siji hipotermi. Oh, kasus sih. Teman-teman curhat kok yang keren bedanya tidak mau pikirin tahu. Ya itu, belum ketemu. Kejang, kenapa kok bisa kejang? Karena demam. Kejang itu ya bisa karena Demamnya, ya karena gangguan elektrolit otak. Bisa infeksi. Berarti dua-duanya harus kita tangani juga. iya. Si otak yang berproblem kita tangani. Dan si tubuhnya yang udah terlanjur tinggi kita turunin. Tapi kejangnya sendiri ya harus dengan epilepsi. Kita dikasih kayak antispastik. Harus sedikit. Kalau kejangnya parah ya. Iya. Tapi kalau kejangnya cuma muncul, kalau kejang itu bahayanya apa sih? Makin hipoksia loh cerebralnya. Oh. Makin hipoksia. Kalau saya ketemu pasien enggak, masa kesadarannya baik. Ada toh yang kesadarannya baik tapi soal kejang. Ada. Itu boleh kan risiko perfusi? Bisa saya angkat. Karena memang kejangnya dampak bisa dari hipertermi atau dari infeksinya tadi ya. Tapi resikonya dia perfusinya bermasalah selama kejang. Tapi belum penurunan kesadaran. Kalau kesadarannya drop, ya itu kapasitas adaptif itu terapi. Sengaja tak keluarin biar kalian bingung. Iya, bingung. Ya. Tiba-tiba heart rate-nya ventrikular udah kardio. Iya. 3 jenis aritmia mematikan. Ada apa? Atrial Fibrilasi. Atrial fibrilasi. Apa ya? Iya. Atrial Fibrillation. Ini Artinya ya. ventrikular tachycardia jelas. Ventrikular. Tapi tanpa nadi. VT sebenarnya gambaran EKG VT sama VF itu sama. Cuma bedanya mirip banget. VT itu ada VT mono, gelombangnya sama semua. Ada polimorfik itu mirip sama VF, mirip tuh. Bentuknya nggak karuan ya. Cuma bedanya heart rate-nya. Kalau di VT kamu ketemu heart rate itu maksimal 200. Kalau di VF akan ketemu sampai di atas 350. Di atas 300 lah. VF. Kalau flutter itu lebih bertek lagi. Itu di atas 400. Itu harus konversi kardio. Kalau yang kalau BP kompresi darah, genjot gitu. Atau itu juga keluar di kasusnya. Keluarnya bukan yang itu sih. Jadi ini kan infeksi. Tapi juga di rumah sakit dia datang dengan shock sepsis. Kan Shock. sepsis toh? Iya, shock sepsis. Pada shock sepsis, shock mudah kardio. Apa yang terjadi kenapa? Ada infeksi kan? Tabel shock aku lupa. Shock sepsis benar tekanan darahnya rendah. Apa bedanya dengan hipovolemia? Apa bedanya dengan perdarahan? Hipovolemia atau perdarahan? Apa bedanya? Kalau perdarahan kan darahnya yang keluar, airnya yang berkurang. Shock itu dipengaruhi 3. Airnya, darahnya, dominan isinya air. Terus pembuluh darahnya sama jantungnya. Disebut shock hipovolemik atau hemoragik kalau yang berkurang adalah darahnya. Disebut shock kardiogenik kalau yang KO adalah jantungnya. Disebut shock shock sepsis. Disfungsi bukan?
Kan itu. Minta dilayangkan ke aku berapa kali sih? Kalau pembuluh darahnya terjadi melebar dan mudah dilewati oleh cairan. Jadi air yang di dalam pembuluh darah pindah ke perifer. Oke. Sebenarnya nggak berkurang keluar, tapi kalau Istisial. makanya nggak bisa kalau cuma kamu isi darahnya. Pembuluh darahnya harus disempitin. Oke. Oh, Beda penanganan shocknya. Kalau bleeding kamu guyur, dia mendingan. Guyur kan sama dihentikan, di stop bleedingnya. Tapi kalau itu nggak bisa, harus kamu sempitin itu. Kayak vasokonstriktor, walaupun dia belum berhenti jantung. Kalau henti jantung mau karena bleeding mau bukan, vasokonstriktor semuanya masuk. Mau bleeding mau bukan. Kalau satu lagi anafilaksis mirip sama sepsis, pembuluh darahnya yang Melebar. jadi dia tensinya turun karena pembuluh darahnya gila, masih banyak-banyak. Makanya harus banget walaupun dia belum tensinya belum di jantung, dia udah masuk vasokonstriktor kalau di 2 shock itu. Ayolah guys, ini loh perkara meningitis jadilah sepsis. Di kuis saya keluar ya. Berarti apa dia masa keperawatannya? Resiko shock. Kalau resiko, Ya, bilang ya resiko belum terjadi. belum terjadi. Kalau ini tensinya sudah 5/30 Sudah shock. Sudah sampai shock. 200. Kasus 2 ya, Iya, kasus 2. Ya udah shock. Sudah Ya, shock. udah shock nggak bisa lagi diagnosanya resiko shock. Berarti diagnosanya apa? Hipovolemia. Kok hipovolemia aku? Kasus 2. Risiko cedera. Apa? Gangguan Sirkulasi spontan. Gangguan sirkulasi. Kalau bedanya ya, kalau penurunan curah jantung itu faktor jantungnya lebih kuat. Oh, Kalau penurunan dia curah. ACS kan, ACS, acute coronary syndrome atau jantung koroner itu biasanya kalau parahnya itu ke penurunan curah jantung. Tapi kalau jantungnya belum berhenti ya, kalau udah berhenti ya ujung-ujungnya sirkulasi spontan juga. Apa? Sirkulasi spontan apa ngerti nggak saya ngomong adek? Manajemen defibrilasi. Manajemen sirkulasi spontan. Abnormalitas kelistrikan jantung. Tidak ada respon, frekuensi nadi tidak ada, frekuensi napas tidak ada, pasien tidak sadar. Itu ada kriteria hipotensi yang bisa masuk gangguan sirkulasi spontan adalah kalau kurang dari 60 dari 200. Tadi dari 5/30 udah kurang belum? Kurang. Ya berarti frekuensi nadinya tadi saya bilang 200, berarti masuk nggak? Masuk. Sadarannya menurun. Iya dia pasang. Makanya kita boleh kalian buka ini nggak apa-apa. Buka SDKS. Nanti saya akan tanya intervensi apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Karena kalian akan adalah seperti itu. Whatever. Karena kan gitu. Ya kalau kalian di Amerika mungkin nggak akan ketemu meningitis versi Indonesia. Mungkin orang Amerika akan resiko nyeri akut. Enggak. Ibu dia maksudnya kan? Iya. Karena orang sana ya keluhan kayak gitu bisa CT scan, orang kita biasa migrain dikit CT scan. Boleh sih bayar sendiri. Satu kali CT scan 2 juta paling murah. Wow. Kalau MRI 3 dimahalkan. UKT. UKT. Ya iya, gara-gara kalian migrain, kalian patenya melayang. Tapi kalau nanti kamu jadi perawat Amerika, ya kamu jangan kayak gini. Beda. Oke.
Oke, ada pertanyaan dulu. Welcome kuisnya. 20 pertanyaan, 23 menit kasus semua. Kasusnya nyambung ya. Jadi kasus 1 untuk saya ingatnya 14, 6, 10, 11, 15, 16, 20 nyambung. Jadi kasus yang sama tapi nyambung. Udah saya setting per halaman. Nanti kalau yang per otak saya bikin one question, one case. Kalau yang ini nggak apa-apa lah. Jadi itu untuk nanti di dan selama kebalikannya bisa gabungan dulu baru. Oh, enggak sih. Nomor 1 tetap kapasitas adaptif, baru hipertensi. Hipotermi. Tapi kalau saya tambahin kayak tadi ya tensinya sekian, nafasnya, kasusnya tuh nggak persisian cuma ya saya bikin kayak gitu. Kalau tensinya segini, itu gimana? Oh. Kenapa? Sebenarnya ya, yang kayak gitu nggak hafalan loh, Iya. malah pemahaman. Saya uji pemahaman kalian ketimbang hafalan. Kalian paham? Paham. Tapi mungkin lebih nyebelin karena nggak bisa sampai kan. Bukan makanya aku buka buku kan. Ayolah, bisa lah. Dan Shock itu perawatnya shock. Perawatnya shock. nah, tapi kalau misalnya rate-nya masih kurang dari 100, kurang dari 150, ada tanda-tanda shock, misalnya capillary fill time-nya turun, terus tensinya mulai turun tapi belum parah, ya itu resiko shock nggak apa-apa. Belum turun di bawah 90. Menuju shock. Apa shock mental? Shock mental. Oke. Asistol? Ya. Ya. Nanti dong. Itu Apa tuh? Oh, enggak. Kalau kamu real nih ya. Kalau kamu real melihat pasien real gitu ya intervensi sih, kolaborasi langsung. Tapi kalau saya juga baru tahu nih kemarin ikut saya pelatihan ya. Pelatihan saya juga baru baca undang-undangnya detail, ternyata malpraktik itu juga sengaja melakukan padahal udah tahu nggak bisa, melakukan terus salah, tidak melakukan padahal bisa. Oh, tidak melakukan padahal bisa. Jadi kalau kamu seorang perawat sertifikasi, itu kamu tahu asistol, kamu tahu lawan asistol sih, udah belajar. Apa tiga artinya mematikan apa? Ventricular fibrillation, Terus apa lagi? atrial fibrillation, Ventricular terus tachycardia. yang flutter. Atrial filter dah. Atrial filter. Ya jarinya masa kalau saya kan bisa semuanya. Asistol kan? Kayaknya ya kali. VF. Soalnya itu masih ada. Jadi AM itu kan definisinya adalah atrial fibrillation. Jadi atriumnya yang fibrillation, tapi ventrikelnya masih bisa dia. Biasanya sih masih pasiennya masih bisa sih kalau saya, cuma harus kardioversi. Terus atau pacemaker Itu atau AV block derajat 3 itu juga dia jadi kontraksi ventrikel sendiri, atrium sendiri. Enggak ada apa? Enggak sinkron. Kalau yang mematikan itu VT, nadi. Kalau dia VT di bawah 200 tapi nadinya masih teraba, enggak, ini aja suntikin amiodarone. Oh, amiodarone. Oh. Terus Iya. Kalian gak tahu soalnya kalau kalian lulus penempatan ada perawat khusus yang nggak bisa langsung kalian ditempatin di situ. HD, OK, ICU, IGD bisa. 3 ini nggak bisa. Jadi kamu harus kayak semacam training lagi. Karena obatnya gambreng. Ya kapan kamu kasih amiodarone, kapan kamu kasih epinefrin juga dosisnya dia stuck sih, dosis 1 mg amiodarone ya. Terus kalau kamu ketemu kan irama jantung itu ada yang ada yang
Reguler. Kan bukan aritmia, dua-duanya aritmia, tapi aritmia itu ada yang harus kontraksi, ada yang harus defibrilasi. Enggak sama. VF. Yang lebih matiin VF malah dibanding AF. Ventricular AF. fibrillation. Iya. Sini dur. Ini. Yang terkait. Iya kan? Ya. VF, bukan AF. Oh. Soalnya AF itu masih normal kok dia. Iya, yang ini. Ini. Iya. AF intinya fibrilasinya pas di ventriculum aja. Jadi gelombang P-nya suka ngacak kan? Iya. P-nya tuh suka kayak nongol sering berkali-kali. Itu kalau AF. Kalau VT mah VT VT bawah. Nah, Ini udah. ventricular Kalau tachycardia. kayak gitu RJP langsung sambil lagi epi lain-lain. Baru sekali kan Dilihat kan. Iya. Irregular. dan Tak ini jelas. berubah-berubah loh ya kalau pasien itu nanti kita akan pakai monitor dia Iya. harus nanti tuh kadang tiba-tiba PA tuh masih hilang Iya. Lurus tadi loh. Oh iya. flat apa ada maksud plus apa gitu Pak. Hipertensi ya, jelas hipertensi itu bikin Tapi ini, kayak gini demam. biasanya didahului sama AV block, makanya kalau perawat ICU harus hafal AV block 1, 2, PVC. Tapi kalau yang makanya kalian sering lihat nggak? Anak saya dulu kalau sakit pasti yang disuruh nginfus perawat ICU. Dari awal saya udah ngomong anak saya susah. Kamu panggil dah perawat OK atau ICU pasti bisa. Ya karena kan kondisi pasiennya beda ya. Kalau perawat ruangan kan yang bisa biasa. Kok situ sih? Tapi enggak kok saya nggak ngeluarin EKG kok. Udah kemana-mana guys. Saya Udah pikir. bisa nggak? Kalau imunnya drop bisa loh dari meningitis nanti dia ke MDMA paru. Jalan-jalan. Iya. Bisa. Kalau di setting rumah sakit everything impossible. Everything possible. Makanya saya nggak mau kalian apa bedanya kalian sama ketiga kalau kayak gitu. Terus kayak gini, ada yang namanya mobilitas fisik kelas 11. Terus saya bilang apa kalau di tekanan intrakranial itu bahkan ada reposisi, perubahan posisi. Terus saya bilang, di sini lumpuh apa enggak takut dekubitus. Terus saya bilang reposisi aja udah cukup kalau di ICU. Kecuali kamu boleh didiagnosa itu kalau pasiennya udah digerakin. Oke. Makanya diagnosa itu nggak boleh dari datang sampai pulang sama. Sekarang gitu kan semuanya nyeri, semua pasien post-op nyeri harus. Ya apa-apa. Kalau pasien post-op dengan hipoksia masih nyeri akut juga. Bukan infeksinya. Oke, any question? Langsung ya ke praktikum aja ya. Tadi udah ya praktikumnya ya. Iya. Bisa. Coba siapa praktekin? Andre. Oh itu. Tolak lagi. Iya. Lagi tolak. Oh. Kamu bisa apa? Perawatnya siapa perawat? Kenapa? Geng kan? Satu. Ya itu. Ya, bukan kan ya aku. Kasihan. Sini dua-duanya. Ayo. Anak-anak, next-nya saya nggak tahu ya, ini akan berlakunya kapan. Tapi kan KNI sekarang itu cuma teori kan. Maksudnya UKNI-nya itu masih kayak CBT ya. Next-nya, ke depannya UKNI itu bakal skill juga. Post C. Jadi post C juga. Jadi kalian akan praktikum, bayangin kalian akan pakai sampel dengan berbagai instansi. Kita nggak boleh stay juga dari satu penguji di tempat yang sama ya. Apalagi untuk mahasiswa sendiri, yang ada saya bisikin. Jadi kalian jangan terpaku sampai sebenarnya bisa aja beda-beda, tapi esensinya Sama. Oke. Ini
jelaskan pemeriksaan saraf kranial 1-12 dicontohkan. Ada praktikumnya. Enggak, tadi. Boleh. Ini ujian, ada 4 pertanyaan. 3. Soal saraf kranial. Sebelum itu, wait ya. Sebelum itu, kalian sebenarnya paham nggak sih saraf kranial itu di mana letaknya? Di Menyebar. Seluruh tubuh. seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Seluruh mana? Seluruh tubuh. Seluruh di bagian-bagian tubuh. Saraf kranial di mana? Moin kenapa? Moin. Saraf kranial gimana? Adik-adik kan tadi bilang adik. Iya. Masa ponakan? Adik-adik kan tadi bilang saraf pusat itu atau central nervous system itu ada Otak, ada spinal, cabang Bagian dari saraf perifer. Perifer. Tepi. Iya kan tadi. sperma apa gitu ospin ini? Kayaknya apa tuh? Ada juga di darah dan mama mami kau sultan juga. Ayo apa saraf kranial itu darah? Ini. Saraf tepi. Apa nih? Perifer. Bisa nyanyinya. Dulu kalau nyanyi. Lalu. Perifer. Tepi. Buat Kayak mana sih kalimat itu maksudnya? asa naku. Lebih terstruktur. Otak. Tadi katanya saraf pusat itu otak. Iya. Sama Medula. terus cara dia berhubungan sama tangan kita, kaki, mata, hidung itu lewat mana? Serabut kranial, ada saraf spinal. badannya di otak. Jadi kalian ingat sel penting otak itu namanya neuron. Tapi di otak nggak cuma neuron, Iya. lain ya. Neuron ada badan, Iya. ada akson, ada dendrit. Dendrit. Dendritnya ada di sini ya. Ya kan? Pokoknya cabang-cabang itu ya. Akson itu yang panjangnya. Komunikasinya bisa akson nempel ke akson, bisa akson ke dendrit, bisa Dendrit ke badan dendrit. akson ke badan sel, bisa ke otot, bisa ke mata, bisa ke hidung, ya nggak sih? Iya. Itu kan dia nyambung kan ke target. Nah, itu namanya tepi. Badannya Tepi. adalah pusat. Set. Ujung akson-aksonnya itu terhubung ke tepi. Kan dia katanya yang ngatur badan kan? Iya. Yang ngirim sinyal kemana? Itu Tepi, kan ke iya. tepi, merespon. Cuma bentuknya macam-macam. Ada yang otonom itu yang nggak bisa kita kontrol. Ada yang Somatik. somatik. Ada yang motorik. Motorik. Itu ya. Jadi kalau saraf yang ini saya ini bisa apa? Saya nggak bisa joget. Maksudnya tangan saya bisa gerak, kaki saya bisa gerak. Itu siapa? Motorik. Motorik. Saraf Spinal. kalau butuh untuk otot-otot yang otot rangka, semua yang area leher bawah, semua dikontrol sama spinal. Bayangin aja kalau semua dikontrol sama otak. Capek. Ya, boleh. Jadi ada sirkuitnya di spinal. Semua gerakan refleks ya. Semua refleks diatur cuma sampai spinal. Nanti informasinya baru dinaikin ke otak. Kalau kamu menyadari sesuatu, berarti informasi itu masuk sampai korteks, cerebri korteks. Makanya saya sebel ya orang-orang dia kadang-kadang lu jatuh cinta tuh pakai otak gitu kan.
mohon maaf ini ya. Perasaan itu di mana? Apakah di jantung? Tak. Otak bagian. Jadi kalau kamu ada kayak sorry, saya pakai otak. Namanya sistem limbik. Pusat perasaan kita tuh diatur semua namanya sistem limbik perasaannya. Makanya saya bingung. Jatuh cinta nggak pakai otak, dipakai limbik namanya. Satu SKS aja. Lagi cepat, saya nggak pakai korteks cerebral aja. Korteks cerebral kan, pusat yang semua sadar-sadar kita itu pasti naik ke korteks. Jadi otak besar itu kan ada dua area. Area dalam itu namanya medula. Area luar itu namanya korteks. Semua gerakan yang kita sadari itu kontrolnya lewat korteks. Cortex. Walaupun yang menggerakkan dari korteks turun ke spinal, nanti spinal turun ke keluar dari spinal. Makanya alhamdulillah sih dibikin kayak gitu sama Allah. Jadi kenapa kalau orang cedera spinalis yang kena nomor 1 adalah Motorik. Ya. Tergantung ketinggiannya mana nih cederanya. Spinal. Motorik yang kena. Alhamdulillah. Coba kalau semuanya di otak terus. Nggak semua, maksudnya jadi kalau saraf spinal itu tidak mengatur indera-indera yang sangat sensitif. Sebenarnya saraf kranial itu berbicara, coba kalian lihat semuanya tuh neuronnya yang panjang itu aksonnya guys. Iya. Badannya tuh semua di otak sama di medula. Cuma akson itu panjang banget sampai ke target. Itu akson. Makanya kalau pada GBS ya, semester ini anehnya kita nggak dapat GBS, tapi GBS itu autoimun, di mana mielin. Jadi si akson ini diselimuti namanya mielin. Tujuannya mielin ini mempercepat konduksi listrik. Tapi one day GBS itu bikin autoimun dia. Ininya mielinnya hilang rusak. Makanya gejalanya ujuk-ujuk pasiennya kehilangan kemampuan motorik. Bahkan kalau sampai atas nahnya, misalnya apa sih? Makanya pakai ventilator. Tapi kalau buru-buru IgG-nya dibuang, di replace, sembuh kok, mielinnya baik. Cuma harus diketahui, kalau pasiennya jatuh ya itu kan cedera. Tapi kalau pasien tiba-tiba lemes semua, bisa gerak, itu GBS. Kalau dikenali sedini mungkin sembuh kok. Yang kena siapa? Ya, tapi kalau tepi rusak nggak bisa dikasih. Iya. Tapi kalau kranial enggak, kalian lihat deh, dia mempersarafi area mana? Deket-deket muka nggak sih? Emang ada pemeriksaan kranial jungkir balik? Ya, tapi kita semua ada keseimbangan karena dia vestibula Koklea. di persarafi bukan? Iya. Bukan ototnya. Itu sebenarnya. Cara pendek doang. Ujung badan aksonnya nggak panjang. Coba kalau digabung, jadi udah bagi adil. Spinal kamu kontrol motorik, kranial kamu kontrol Aja area. terus otonom simpatis parasimpatis. Iya. Itu kamu kontrol organ dalam visceral. Makanya kalau orang lumpuh cedera medula spinalis, khususnya masih bisa gerak. Iya. Nah, apa namanya, paru-parunya masih bisa kerja kan? Semuanya masih bisa kerja. Dia bisa makan, bisa buang air, tapi kotorannya nggak bisa dikeluarin sendiri karena sphincternya dikontrol oleh otot rangka. Loh, kalau kamu nggak dikontrol otot rangka, kalau dia nggak dikontrol otot rangka, itu beli sendiri. Yang terjadi apa? Kamu mulai sembarangan, iya kan? Mulai sembarangan, toh. Ya makanya yang terjadi kalau pasien dengan cedera spinal itu dia nggak bisa buang air karena si anusnya, sphincternya itu diatur sama otot. Nah, kalau kita harus ngeluarin, nanti kalian ketemu loh pasien ini beneran ternyata sel profesi harus masih bantah tapi cedera karena kecelakaan kereta rempet. Benar-benar jadi pas saya ketemu udah
posisinya kakinya mengecil. Wah, enggak. Saya tuh sampai kayak kali. Dia manusiawi guys. Saya juga manusia waktu itu. Sekarang. Sekarang. Terus dan ada adegan di mana saya harus membersihkan kotoran. Jadi kita bilang ke dalam. Ya, itu final ya, maksudnya biar kalian gitu loh. Kalau tadi ya, itu apa? Ya, Satu. Satu. Oh, faktorius berarti di Hidup. yang ada yang sifatnya A11 Sampai jadi kita tuh baginya dua utama A itu yang datang otak itu yang keluar ya terus dari somatik itu beda lagi ya somatik itu yang apa bukan kranial somatik dia mempersarafi organ dalam jantung makanya kalau kalian ketemu saya ketemu siapa Oh iya. Oh dulu. terus apa itu membuat rasa gangguan jantung kan ya masa Aduh. nggak pakai otak semua memori ada di otak iya kan Iya. jantung itu hanya jantung sarafnya jadi makanya kalau bisa Iya. harusnya kakinya di mana orang zaman dulu soalnya dia nggak tahu kan Expect. makanya bilang Jangan dimasukin dulu. padahal ini Belum kelar. gara-gara dan kita juga gitu itu aja perasaan Cium. cium bau kalau kalian nanti jadi perawat di Kanada janganlah ngasih jengkol guys pokoknya aja Sesuai. yang umum diketahui ya kalau nggak terpilih kopi karena siapa sih nggak tahu kopi Iya. itu aja sih apakah bisa yang lain Bisa. tapi kamu jangan gini ke pasien ini jeruk tapi jeruk mandarin Salah. Ya betul kamu Nggak jeruk gitu. tapi salah. Lu salah. Intinya bisa mencium bau gitu kan Iya. terserah pakai apa aja terus yang kedua Optikus. Mata. Visual. Snellen-chat. bukan itu lah pandang ya itu Iya. Motorius opticus, oculomotorius. tapi maksudnya tidak bisa melihat kedua yang salah itu saraf aferen atau otaknya area otak hospitalnya yang bermasalah dua itu jadi bisa penghantarnya bisa si pemroses yang error ya terus apa lagi Oculomotorius. apa itu yang besar Oculomotorius, abducens, abducens, tocrealis. tangan untuk Andre Harus. apa itu Dre? Yang bekerja untuk Iya, yang bekerja tiga. untuk gerak otot menggerakkan otot-otot yang ada di mata. Yang tadi loh. Oculomotor.
Ini kan belum. Apollo Notarius berarti Apollo Notarius, Aquarius dan juga itu seperti matanya bisa bola matanya bisa ke kanan atau kiri gitu. Ya, bisa. Dan nanti ibu bisa melihat ini sesuai dengan arah yang saya mengikuti arahnya yang saya gunakan. Ya. Belum gitu loh. Nanti ibu mengikuti arahnya. Kurang jauh. Ya. Oh, kamu masih juga kurang jauh. Iya, iya, bener. Saya berangkat sudah makan terus bisa Oh, yang gede. Ngedip. Enggak ngedip, Bu. Tapi manggut loh. Iya, pupil. Cahaya. Iya, nggak ada. Yang murah nih soalnya yang murah. GTS apa ini gitu. Iya. Jangan langsung ditembak, ambil dari status kita. Oh my god. Udah. Iya. Kalau ada cahaya, kecil. kayaknya mereka tuh oleh Kalau mati batang, iya. Harus Gak bereaksi. Tetap lebar. Udah berdilatasi buat. Lebar banget. Dilatasi Hmm. gede. Siapa sih yang ngatur? Medula. Kalau ini. Yang mengatur iris kan namanya, Iya. yang mengatur sempit, buka. Udah kalau mati batang mati dia nggak gerak aslinya, udah KO biar terus. Iya. Ya, Oke. Temunya caranya kita pakai kamera untuk sama di area Mandibular juga. Motorik. kita seluruh pasien itu Geket. Gigi. Geket. Gak ada. Menggigit kuat. Ya. Gigit gigi. Geket. Palpasi otot. sebenarnya kalau dia Oh iya. maksudnya kadang ini notasi ya. Kalau emang kamu nggak yakin, ya udah. Fasial.
Cemberut, angkat alis, angkat dahi, nyurutkan diri. Mencucu. Mencucu. Ya. Bisa nggak ya? Nyemberut, Bu. Iya. Vestibulokoklear. 9. Tapi ya jangan ya. Iya. Karena takutnya kalau dia beneran Muntah. Iya. dia sudah ditekan bisa lain. Terus yang Aksesorius. Trapezius. Sternocleidomastoideus. Ya, dengan cara kita beri tekanan di pundaknya. Beri tekanan di pundaknya dan suruh pasien mengangkat berlawanan dengan arah tekanan kita. Kalau dia bisa dan terasa kuat, berarti trapeziusnya. Sama Ini. sternonnya kita suruh menoleh ke arah lawan tekanan kita. Kalau misal beri tekanan di kiri, berarti suruh noleh pasiennya ke kanan. Iya, ke kanan. Nah, ini ada ototnya yang kontraksi. Dan kalau nafasnya sesak biasanya itu Iya. Ininya ya. dia Bantu nafas. Sama yang ke-12 ada Hipoglosus. Menunjukkan lidahnya. Dan coba untuk Atas bawah. ke atas bawah, kiri kanan. Sama ditahan pakai spatel itu. Ya. Tidak ada. motorik aja ya. Motorik aja. Lidah sensoriknya di mana ya? 2/3. 2/3 yang tadi. Ada. 2/3. Dia ada sensoriknya, makanya bisa ngerasain beberapa rasa. Rasa. Oh, manis asin ini. Kayaknya Ya, kesit, Mas. ada di facial. Ya, facial. Iya, ada di facial. 2/3. Di mana? Di facial. Itu Oh, ini. Rasa. ya Sensor. kayaknya jangan gaping beneran deh. Manis asin lah. Oke, ada pertanyaan? Siapa pusing? Pusing. Kita lebih akan pada Hmm. soal besok jam 5 sampai Buang lagi. apa? Ya kelihatan loh ya. Eh. Sini. Tadi ini belum. Hah? Enggak punya nyamuk. Iya. Buat apa? Iya. Sama kipasnya udah ada. Hah? Ya. Alam. Untuk minggu depan Dewi, Iya. minggu depannya lagi. Loh, tapi kok kayaknya
kok nggak terlalu itu negara kan kaya ya, Iya. anak-anak pindah kota juga, jadi yang jadi saya masuk dengan program Baca. 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 yang wajahnya Baca. Berarti medali berarti bebas gitu. Enggak, udah. Udah. Lolos kok bisa. Itu kan udah lulus bebas bisa bebas. Aman. Ini beberapa kriteria juga. Iya. Tergantung fakultas ya. minta dibaca. Edu. Nanti saya share share ke semua ya. Ya. Oke, beneran ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah paham, gak paham. Terima kasih. Terima kasih. Ya.